Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, marilah kita saksikan simulasi pola asuh anak dan remaja dari Remaja Islam Masjid Darul Muhtadin, Desa Rejosari Jaya, Kecamatan Blitar Jaya. Hadirin dimohon berdiri. Selamat menyaksikan. Ayo simulasi pola asuhan anak dan remaja bersama Risma Jaya, kami pasti bisa. Kita ridha juga dirasakan, mudah-mudi yang dakwah demi nusa dan bangsa, sukseskan Risma Jaya untuk jadi juara. Risma Jaya oke, Risma Jaya oke, Risma Jaya oke, Risma Jaya oke. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan Mars Risma. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di balai Desa Serbaguna, Desa Rejosari Jaya dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Di sini kami akan melakukan simulasi dengan topik pembinaan anak dan remaja, subtopik pola asuh anak dan remaja dalam keluarga. Marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Teman-teman, di hadapan kita ini sudah ada alat peraga simulasi. Terdiri dari satu lembar beberan, kartu angka, kartu materi, kartu sanksi, dan kartu pesan. Baiklah, saya di sini akan memperkenalkan anggota simulasi pada hari ini. Yaitu ada saya sendiri, Anak Daviana sebagai fasilitator. Di samping kanan saya ada Mbak Putri sebagai sekretaris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di samping kanan saya ada Mbak Emma sebagai narasumber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk pemain pertama ada Mas Tio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemain kedua ada Lia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemain ketiga ada Tanwirul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemain keempat ada Ahmad Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tata cara permainan, pemain memilih kartu angka yang sudah disiapkan, kemudian mengambil kancing baju untuk memulai permainan. Bila mendapatkan kartu materi, pemain silakan membaca materi tersebut dan menanggapi. Bila mendapatkan sanksi, pemain harus melakukan sanksi tersebut. Kemudian, bila pemain mendapatkan kartu pesan, silakan dibaca pesan tersebut dengan baik. Permainan simulasi ini akan kita mainkan dengan 1 kali putaran dan 4 pemain. Baiklah, permainan akan kita langsung mulai. Untuk pemain pertama, silakan mengambil kartu angka. Baiklah, pemain pertama mendapatkan kartu angka nomor 26. Silakan mengambil kancing baju untuk memulai permainan. Mari kawan-kawan, kita hitung bersama dari angka 21. 24, 25, 26. Baiklah, pemain pertama mendapatkan kartu materi nomor 26. Silakan dibaca dan ditanggapi. Irwan usianya sudah 18 tahun atau usia dewasa, tetapi sikap perilakunya masih seperti anak-anak manja dan tidak mempunyai rasa tanggung jawab. Apakah Irwan sudah dapat dianggap anak dewasa menurut pendapat ayah, ibu, dan saudara? Menurut saya, Irwan bukan merupakan seseorang yang sudah dewasa, karena kedewasaan tidak dianggap melalui umur atau usia. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk pemain pertama. Mari kita berikan aplaus bersama-sama. Dan untuk pemain yang lain, adakah yang ingin menanggapi? Baiklah, saya persilakan untuk pemain ketiga menanggapi. Menurut pendapat saya, permintaan anak tidak harus dituruti karena jika dituruti terus anak akan manja. Oke, sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk pemain ketiga. Mari kita berikan aplaus bersama-sama. Untuk selanjutnya, dari para audiens, adakah yang ingin menanggapi? Silakan untuk audiens memperkenalkan nama dan menanggapi. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fadri Septiani. Di sini saya akan menanggapi pertanyaan tersebut. Belum bisa dikatakan dewasa karena apa? Karena dia belum bisa memiliki rasa empati, rasa menghargai diri sendiri, dan belum bisa bertanggung jawab.
Ada juga sesuatu tidak bisa diukur dengan umur. Ada juga seseorang yang umurnya kurang dari 20 tahun, tetapi mereka sudah memiliki rasa empati, menghargai orang lain, dan rasa tanggung jawab. Terima kasih. Terima kasih untuk audiens. Mari kita berikan aplaus bersama-sama. Terima kasih untuk pemain pertama, pemain ketiga, dan audiens. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan kesimpulan dari narasumber. Baiklah, terima kasih untuk fasilitator. Di sini saya akan menyimpulkan jawaban dari pemain 1, pemain 3, dan juga audiens, bahwasanya anak di usia 18 tahun ketika mereka manja dan tidak bertanggung jawab, apakah sudah dikatakan dewasa? Jawabannya tepat sekali, karena mereka menjawab belum. Saya akan menyimpulkan bahwasanya ketika anak dianggap sudah dewasa, pada saat sikap dan perilakunya itu sudah menunjukkan kedewasaannya dan menghargai diri sendiri, mandiri, dan juga bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk narasumber. Mari kita berikan aplaus bersama-sama. Untuk selanjutnya, silakan pemain kedua mengambil kartu angka. Baiklah, pemain kedua mendapatkan kartu angka nomor 4. Silakan mengambil kancing baju untuk memulai permainan. Mari kita hitung bersama dari angka 1. 1, 2, 3, 4. Baiklah, ternyata pemain kedua mendapatkan kartu sanksi. Silakan dibaca dan dilaksanakan. Baiklah, sebutkan urutan-urutan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih untuk pemain kedua. Mari kita berikan aplaus bersama-sama. Karena pemain kedua mendapatkan kartu sanksi, maka tidak ada tanggapan dari pemain ataupun audiens dan tidak ada kesimpulan dari narasumber. Bagaimana teman-teman? Masih semangat? Semangat luar biasa. Selanjutnya, silahkan pemain ketiga untuk mengambil kartu angka. Baiklah, pemain ketiga mendapatkan kartu angka nomor 35. Silahkan mengambil kancing baju untuk memulai permainan. Mari kita hitung bersama dari nomor 31. 31, 32, 33, 34, 35. Dan ternyata pemain ketiga mendapat kartu materi nomor 35. Silakan dibaca dan ditanggapi. Ahmad berteman dengan anak nakal dan benar-benar yang suka merokok, juga minum minuman keras. Bagaimana pendapat ayah, ibu, dan saudara? Baiklah, menurut saya Ahmad harus bermain dengan anak-anak yang lebih sopan, lebih baik. Karena jika Ahmad bermain dengan berandalan suka minum minuman, ditakutkan Ahmad akan ikut terjerumus ke dalam lingkungan itu dan dia menjadi anak-anak yang berandalan. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk pemain ketiga. Mari kita berikan aplaus bersama-sama. Untuk pemain lainnya, adakah yang ingin menanggapi? Baiklah, untuk pemain pertama silakan. Menurut saya, Ahmad kurang perhatian dari orang tua sehingga dia salah pergaulan atau salah pertemanan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk pemain pertama.
Mari kita berikan aplaus bersama-sama. Untuk audiens, adakah yang ingin menanggapi? Silakan perkenalkan diri dan menanggapi. Perkenalkan, nama saya Ita Sayati. Seharusnya kita sebagai orang tua harus lebih memperhatikan setiap tindakan dan perilaku anak di luar lingkungan rumah. Selain itu, kita juga harus memberinya nasihat atau menegurnya, dan harus bimbing ke jalan yang lebih benar lagi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk audiens. Mari kita beri aplaus bersama-sama. Selanjutnya, untuk lebih jelas, mari kita dengarkan penjelasan dari narasumber. Baiklah, terima kasih untuk fasilitator. Di sini saya akan menyimpulkan jawaban dari pemain 3 dan juga pemain 4 dan juga sanggahan dari audiens bahwasanya ketika anak bermain dengan orang yang dalam artian kurang baik, apakah anak tersebut ikutan tidak baik seperti itu? Ada yang menjawab ikut, ada yang menjawab harus ada pressure dari orang tua atau tekanan dari orang tua akan kebaikan dan juga iman yang kuat. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwasanya ketika hubungan anak dengan orang tua itu baik dan keimanannya kuat, walaupun anak tersebut berteman dengan orang yang tidak baik atau berandal sekalipun, anak tidak mudah terpengaruh. Anak akan mempunyai pedoman yang kuat dalam dirinya bahwasanya itu tersebut tidak baik. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk narasumber. Mari kita berikan aplaus bersama-sama. Selanjutnya, untuk pemain keempat, silakan mengambil kartu angka. Baiklah, pemain keempat mendapatkan kartu angka nomor 8. Silakan mengambil kancing baju untuk memulai permainan. Mari kita hitung dari angka 1 bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ternyata pemain keempat mendapatkan kartu pesan. Silahkan dibaca dengan jelas. Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk pemain keempat. Mari kita berikan aplaus bersama-sama. Karena pemain keempat mendapatkan kartu pesan, maka tidak ada tanggapan dan kesimpulan dari narasumber. Demikian simulasi kita kali ini. Dengan berakhirnya permainan ini, maka saya persilakan untuk sekretaris membacakan kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekretaris akan membacakan kesimpulan simulasi pembinaan pola asuh anak dan remaja dilaksanakan di Balai Desa Serbaguna Desa Rejosarijaya, Kecamatan Bintang Jaya pada tanggal 5 November 2020. Pemain berjumlah 7 orang, 1 fasilitator, 2 sekretaris, 3 narasumber, 4 pemain dengan jumlah 4 pemain. Proses waktu permainan 1 kali putaran dengan 4 permainan. Pelaksanaan permainan sesuai dengan protokol kesehatan. Kesimpulan permain pertama, Irwan dianggap belum dewasa karena anak yang sudah dewasa memiliki sikap dan perilaku dewasa, menghargai diri sendiri dan orang lain serta
bertanggung jawab. Kesimpulan permainan ketiga. Hubungan batin dan kedekatan orang tua anak menjadikan lebih terbuka dan harus didasari iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak tidak mudah terpengaruh dengan ajakan teman yang tidak baik. Pesan dari pemain keempat, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Demikianlah kesimpulan permainan simulasi pola asuh anak dan remaja pada hari ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sekretaris. Mari kita berikan aplaus bersama-sama. Demikian kesimpulan yang dibacakan oleh sekretaris. Maka permainan simulasi pola asuh anak dan remaja berakhir pula. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami ingin menyampaikan pesan. Sebaiknya kita sebagai remaja Indonesia harus selalu berpikir positif dan berperilaku positif. Hindari perilaku negatif seperti narkoba dan lain-lain. Selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berakhlak baik. Di masa pandemi COVID-19 ini, marilah kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Maskerku menyelamatkanmu, maskermu menyelamatkanku. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Risma Desa Rejosari Jaya, Kecamatan Bintang Jaya. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.